Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cuma pakai 1 kilo tepung terigu bisa menghasilkan 100 biji risoles. Hasilnya gemoy-gemoy banget loh teman-teman, kulitnya anti sobek dan lentur. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya, yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita panaskan sedikit minyak dulu ya teman-teman. Kemudian kita tumis bawang merah sampai wangi. Ini kira-kira 6-7 siung bawang merah. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di-subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Selanjutnya di sini aku masukkan kentang dan wortel yang udah dikukus dulu ya teman-teman. Kemudian kita potong dadu. Kemudian kita tambahkan seasoningnya. Di sini aku pakai 2 bungkus lada bubuk. Kemudian tambahkan 3 sendok makan kaldu bubuk. Kita aduk dulu. Kemudian tambahkan juga 2 sendok makan garam. Tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir supaya lebih gurih. Ini bisa untuk pengganti micin ya teman-teman. Juga larutan tepung terigu. Di sini aku pakai sekitar 500 ml air ditambah dengan 5 sendok makan terigu supaya lebih creamy. Kemudian kita aduk rata dan dimasak sampai adonannya ini agak mengental ya teman-teman. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Kita sisihkan dulu dan biarkan dingin. Selanjutnya kita siapkan 1 kilo terigu, tapi di sini karena wadahnya kecil, kita bagi dua dulu ya teman-teman. Aku pakai 500 gram terigu protein sedang, tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka dan kita campur dengan air sebanyak 1,5 liter, tapi kita masukkan secara bertahap. Kita aduk dengan whisker seperti ini supaya lebih cepat larutnya ya teman-teman. Karena airnya kita masukkan bertahap, jadi kalau masih kental bisa kita tambahkan lagi. Tujuannya supaya nanti adonannya tidak keenceran ya teman-teman. Nah, supaya lebih cepat halusnya, kita saring aja adonannya. Nah, setelah disaring, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Ini kalau kulitnya mau manis ya teman-teman. Kalau tidak mau manis bisa di skip. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Kemudian kita aduk rata. Selanjutnya di sini kita tambahkan setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini untuk kulitnya, adonannya udah bagus, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Jadi untuk sisa tepungnya 500 gram lagi, teman-teman bisa kalikan 2 aja dari resep yang tadi. Kemudian kita diamkan selama 30 menit supaya adonannya lebih rileks. Nah, kemudian setelah 30 menit kita panaskan teflon dan kita olesi tipis-tipis dengan minyak goreng. Kemudian kita tuang 1 centok adonan seperti ini ya teman-teman. Kita ratakan. Kita harus gunakan teflon yang anti leket ya teman-teman. Nah, kalau misalnya belum rata, kita bisa tambahkan aja seperti ini adonannya. Nah, kalau udah matang, kulit risol akan terlepas sendiri dari teflon seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain. Nah, kalau adonannya bagus, biasanya kulit risolnya akan lentur dan tidak mudah sobek seperti ini kalau kita angkat dan kita pindahkan.
Nah, ini kulit risolnya udah selesai kita buat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, lentur dan tidak mudah sobek. Kemudian kita isi dengan isian yang udah kita buat tadi. Ambil 1 sendok. Kemudian kita lipat seperti yang ada di video ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, saatnya kita baluri dengan tepung roti ya teman-teman. Di sini aku udah siapkan larutan tepung terigu. Kita celupkan risolesnya dan baluri dengan tepung panir. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, ini 100 pieces risolnya udah selesai kita buat ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan minyak dan langsung aja kita goreng. Selain digoreng langsung, teman-teman juga bisa jadikan frozen food ya teman-teman. Kalau di freezer ini bisa tahan sampai 1 bulan. Ini dijamin insya Allah tidak akan mudah bocor dan sobek ya teman-teman saat digoreng. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Dan kalau udah golden brown, saatnya diangkat dan sajikan. Nah, gimana teman-teman? Mudah banget kan cara buatnya? Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Kali ini aku mau buat pastel buncit yang renyahnya bisa tahan sampai 8 jam. Cukup tambahkan satu bahan ini, teman-teman bisa mendapatkan pastel serenyah ini. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya, yuk langsung simak videonya hingga selesai. Bahan pertama, kita siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang ya teman-teman, atau sama dengan 25 sendok makan, tidak terlalu munjung. Kemudian tambahkan 7 sendok makan tepung beras. Nah, ini nanti yang akan membuat pastel kita renyah tahan lama, dan ini yang bikin buncit kokoh dan makin enak. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita tambahkan seasoning ya teman-teman, garam setengah sendok makan, kemudian kaldu bubuk juga setengah sendok makan. Kemudian kita aduk rata. Kemudian tambahkan margarin 80 gram yang sudah dilelehkan ya teman-teman. Kita aduk lagi. Karena adonannya sudah terasa berat, lanjut kita aduk dengan tangannya teman-teman. Kita aduk sampai adonannya berbentuk pasir. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak.
Nah, setelah adonannya seperti ini, lanjut kita tambahkan 250 ml air yang kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing ya teman-teman. Bisa lebih atau bisa juga kurang. Yang penting adonannya jangan keenceran dan jangan terlalu kering. Nah, kira-kira adonan yang bagus seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik ya teman-teman. Kita diamkan selama 30 menit supaya adonannya rileks dan lentur. Sambil menunggu adonannya rileks, kita buat isiannya ya teman-teman. Kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih sampai wangi. Setelah wangi, kita masukkan wortel yang udah diparut. Kemudian kita aduk, kita masak sampai agak layu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bihun dan kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoningnya, kaldu bubuk 1 sendok makan, kemudian garam 1 sendok makan, kemudian lada bubuk setengah sendok makan, dan gula pasir 1 sendok makan. Kita aduk rata dan nanti kita bisa icip dulu apakah ada yang kurang. Nah, kalau rasanya udah pas, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Setelah 30 menit kita lihat lagi adonan kulit pastelnya dan ternyata udah lentur dan rileks ya teman-teman. Kemudian kita bagi 4 seperti ini. Kemudian kita bagi lagi menjadi 6 bagian. Untuk besar ukuran pastelnya sesuaikan aja dengan harga jual atau selera masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman mau jual harga 1000-an mungkin bisa agak dikecilkan lagi. Nah, ini bisa kita jual dengan harga 1.500-an atau 2.000. Kemudian kita gilas dengan rolling pin seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah digilas seperti ini, lanjut aja kita isi dengan isian yang udah kita buat tadi. Di sini aku juga tambahkan potongan telur seperti ini. Kemudian kita beri air sedikit di ujung kulitnya supaya nanti lebih rekat ya teman-teman. Kemudian kita satukan seperti ini. Kemudian kita pelintir seperti yang ada di video ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa dengan cara ini, teman-teman bisa pakai cetakan yang udah jadi. Nah, kira-kira hasil seperti ini, cantik dan gemoy banget. Kemudian kita lakukan sampai semua selesai. Nah, ini dia hasil teman-teman, pastelnya udah selesai. Untuk 1/4 kilo terigu ini bisa menghasilkan 23 pastel dengan ukuran seperti ini. Kemudian kita panaskan minyak dan kita goreng aja langsung pastelnya. Kita goreng dengan minyak panas dan api sedang aja ya teman-teman, supaya hasilnya buncit dan kokoh. Takutnya kalau minyaknya tidak panas nanti pastelnya bisa melempem atau menciut. Setelah itu kita aduk-aduk seperti ini supaya matangnya merata. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, buncit banget dan ini renyah banget ya teman-teman. Kalau teman-teman ikuti resep ini, insya Allah hasilnya akan sama. Setelah kuning keemasan, langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Kemudian lanjut aja kita goreng sisa adonan kalau masih ada. Dan kalau untuk frozen food, teman-teman bisa goreng sebentar aja, jangan sampai terlalu matang. Kemudian simpan di dalam kulkas dan besok digoreng lagi sampai pastelnya matang. Nah, ini Masya Allah hasilnya bener-bener renyah banget. Nah, saatnya kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya bener-bener enak banget, renyah dan bumbunya pas banget.
Semoga teman-teman suka resepnya ya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.